Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel AK Bonsai Station, yang mana kali ini akan membahas mengenai di samping saya ini ada satu pohon santigi. Terus dia memiliki kelemahan pada kaki dan potnya juga masih pot plastik. Ya, nanti kita akan coba melihat apakah kelemahan kaki ini bisa diakali dengan memasang karang ya. Jadi sambil nunggu teman-teman bersihkan karangnya, nanti ini akan kita bongkar. Kita lihat dulu kondisinya, apakah bisa kelemahannya bisa ditutupi dengan memasang karang atau tidak bisa. Ini masih pencucian batu dengan menggunakan mesin jet cleaner biar bersih sekali. Biar tanah-tanah yang tersisa di batu karangnya itu hilang. Tanah dan juga lumut-lumutnya biar bersih sekali, sehingga nanti pas pemasangan bisa lengket erat semen ke karangnya. Rekan-rekan sedang membersihkan media tanam di pot plastik ya. Ya, sampai bersih, Wan. Yang mana nantinya setelah media tanamnya rontok semua, ini akan dipindahkan ke pot. Terus juga kita akan lihat kelemahan pada basicnya, pada pangkal batangnya, apakah nanti dibutuhkan untuk pemasangan karang atau enggak, nanti bisa kita lihat. Ini adalah pohon sampigi yang sudah terlihat tajuknya, tapi ya masih belum jadi ya. Nah, kebetulan kita lihat juga akarnya sehat sekali, karena sangat sehat, nggak ada bintil akar ya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya, ini dia keadaan pohon sebelum dipasang karang dan sesudah dibersihkan media tanamnya. Juga sudah dicabut dari pot plastiknya, pot awalnya. Akarnya sangat sehat. Ya, cuman kakinya nggak ada gitu. Jadi kita akan pasangkan karang di sekitar pangkal batang bagian bawahnya, supaya pohon ini nanti terkesan kokoh. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur posisi pohon di pot supaya nantinya tepat dan tidak digeser-geser lagi setelah dipasang batu. Nah, ini medianya sudah ada, sudah dicampur, sudah naik pot juga ya. Sahabat bonsai semua, kita sekarang sudah memindahkan pohon dengan posisinya di pot ini, dan sebentar lagi kita akan mulai proses pemasangan karang ya. Ini sudah enak di posisinya. Pada langkah selanjutnya saya mulai pengerjaan, dan ini sengaja saya videonya percepat karena durasinya memang terlalu panjang. Adapun bahan-bahan yang saya pakai di sini adalah uh, batu karang ya, batu karang, terus dipecah-pecah dulu, diambil yang kulit batu karangnya yang masih ada tekstur tuh dikumpulin pecah-pecahan, baik pecahan kecil ataupun besar.
Nah, itu karena pecahan sebesar apapun kita butuhkan nanti. Nah, ini langkah awalnya dimulai dengan pemasangan bagian pondasi ya, di antara sela-sela akar itu yang bagian bawah bawah pangkal batang itu kan ada yang kosong-kosong tuh. Kita masukkan dengan semen putih ya. Biasanya lebih rekat dan kekerasannya nanti kalau setelah kering hampir sama dengan batu karangnya. Oh iya, ini ada juga apa bahan-bahannya ya, semen putih itu, semen putih biasa, terus ada semen warna yang nanti untuk menyamarkan warna dengan karang. Itu saya ambil warna krem. Jadi semen warna ini yang biasa dipakai untuk sela-sela keramik ya, biasanya di toko material ada yang 1 kiloan, kemasan 1 kiloan itu. Saya pakai yang warna krem, mendekati warna karang, terus biar lebih spesifik lagi kedekatan warnanya itu saya campur dengan semen putih. Biasanya itu yang krem itu warna semen yang di semen warna tuh lebih tua ya. Jadi saya campur dengan semen putih sedikit demi sedikit biar warnanya hampir sama dengan karang atau mungkin sama ya. Bisalah sangat mendekati. Terus ada juga peralatannya, 1 buah ember, terus sendok aduk ya biar buat mengaduk nanti. Terus 1 buah sendok kecil, 1 buah lidi, lidi sembarang aja. Terus sikat gigi ya, sikat gigi. Nah nanti pada bagian selesai nempel-nempel batu tuh di antara sela-sela batu yang sempit itu biasanya saya kasih semen di sela-selanya yang sempit itu pakai lidi, masukinnya pakai lidi. Terus habis itu dibentuk seperti tekstur batu, tekstur kulit batu karangnya, lalu disemprotkan semen kering yang udah dicampur itu, yang udah mirip-mirip warna batu karangnya. Disemprotkannya pakai sikat gigi itu, diusap pakai jari. Jadi membentuk kabut ya, kabut serbuk gitu, serbuk terbang gitu ya, nempel nanti di semen yang masih basah. Nah itu adapun itu ya yang sudah saya kerjakan, itu memasukkan media di antara sela-sela batu ya, yang ada akarnya terutama. Jadi saya juga bikin rongga untuk media di dalam itu, di dalam karang itu, agar akar ada ruang gitu kan untuk berkembang. Ya. Nah, itu saya sedang mengisi dengan melempar, dilemparkan aja ke sela-selanya, soalnya susah untuk itu, celahnya kecil sekali. Nah, itu juga saya kasih semen untuk awalan ya, pondasi lah istilahnya, biar pasangan-pasangan batu karangnya itu lebih kuat. Nah, itu saya udah mulai masang-masang bagian-bagian yang penting yang bisa dipasangin batu bongkahan yang agak besar. Dilihat lagi, ini agak sulit soalnya ya, kita harus memilih batu yang cocok gitu, bentuk karang yang cocok untuk bagian-bagian tertentu. Ya tantangannya itu kan setiap sambungan itu nggak boleh kelihatan, nggak, ya
minimal ya, minimal samar banget gitu sambungannya. Kalau bisa ya jangan kelihatan sambungan. Nah itu, masukkan lagi, cabut lagi, pasang lagi. Nah, jadi nanti kita punya gambaran setelah ini. Oh, nanti bentuknya mau kayak gimana gitu. Susunannya itu. Nah, itu setelah itu kadang-kadang akar yang paling luar itu dihalangin pakai pasir atau pakai apa saja gitu. Kalau barusan itu saya halangi pakai pasir malang. Nah, itu ada pengguntingan akar sedikit untuk apa? Akar yang sudah putus ya, akar serabut biasanya. Untuk mempermudah ketika kita memasukkan karang ke sela-sela akar itu. Atau biasanya akar yang kita akan tonjolkan, akan perlihatkan nanti. Namun di dalamnya itu harus ada karang ya, jadi akar numpang di karang. Itu. Dalam proses ini kita sudah mulai memasangkan karang untuk lebih detail lagi, detail ke susunan tujuan ya. Nantinya akan seperti apa. Nah itu. Untuk sela-sela akar ini ya kita perlu menyambung-nyambung serpihan-serpihan kecil kadang-kadang. Soalnya harus pas dengan gerak akarnya itu. Nah, itu. Kecil, kadang dicabut lagi, ganti lagi yang lain gitu. Tuh. Nah, itu udah fix tuh dipasang ya. Nah, itu di sela-selanya yang terlihat sambungan kita tempelkan semen ya. Colek-colek gitu aja kayak orang anak kecil main-main. Ya, silakan sambil ngopi ya, teman-teman. Sambil ngopi, ngerokok, yang suka ngerokok. Ya, ya kalau bisa jangan di skip-skip supaya nanti kelihatan semua prosesnya ya. Ini memang lama sih ini. Saya ngambil gambar ini ya, kalau dipantengin terus kameranya ya di syuting itu, pas ngambil kamera itu bisa 12 jam full itu. Ini juga saya ngerjakannya 2 hari ini. 2 hari kerja ya, artinya 2 kali 8 jam pengerjaan pemasangan karang ini. Ya kalau masangnya asal-asalan bisa cepat aja sih. Cuman kan dalam hal ini kita membutuhkan ketelitian ya, ketelitian, ketelatenan. Dan juga imajinasi ya. Terus lagi sahabat, ini kan bonsai ini kan santigi ya, dari jenis santigi. Nah, ini di Tasikmalaya itu bisa subur banget gitu. Jadi kawan-kawan yang
eh, rumahnya jauh dari laut gitu kan, nggak usah khawatir, sebetulnya bisa diakalin. Wah, saya nggak bisa pelihara santigi nih, daerah saya jauh dari laut, nggak masalah, ini di Tasikmalaya ini juga ke laut itu sekitar 100 kilometeran ya dari kota Tasik sampai ya laut terdekat di sekitar daerah Cikalong itu, Kalapa Genep, itu yang paling dekat laut dari sini, 100 kilometeran. Ini masih bisa sehat, bagus lagi pertumbuhannya, normal kayak di alamnya. Ya tipsnya ya kadang kalau sempet kita jalan-jalan rekreasi gitu ke pantai, kita bawa jerigen gitu kan, ambil air laut. Hmm. Kalau enggak ya untuk apa, di daerah-daerah lain gitu kan biasanya ada apa, toko akuarium yang suka jual ikan laut, ikan hias air laut tuh. Nah itu pasti jual air laut itu. Nah, bisa disiramkan dalam seminggu itu ya 3 kali 4 kali, diencerkan dulu air lautnya. Jadi nggak usah kita full air laut pure gitu terus disiramkan, nggak usah seperti itu bagus, cuman ya nanti kadang-kadang daunnya ketebelan juga, jadi bulat-bulat nanti daunnya. Kalau ini saya encerkan lagi pakai air tawar biasa. Jadi takarannya itu biasanya air lautnya 1 liter, itu kasih air tawarnya ya 1 galon gitu, udah bagus itu. 1 galon berarti berapa? 25 liter, berapa? Saya kurang tahu itu. Itu tipsnya. Terus ada tips lagi, eh, sahabat bonsai semua bisa rendam itu apa aja kotoran eh, hewan atau kompos, ya bisa dicampur difermentasi gitu ya, difermentasi terus airnya itu kita siramkan tiap hari ya, tiap hari itu. Nah itu, atau yang di sekitar rumahnya ada parit kecil pembuangan eh, limbah rumahan itu ya, biasanya kan airnya hitam tuh, hitam airnya, di air got lah gitu, air comberan gitu. Itu juga bagus buat santigi itu. Cuman kita harus kontrol penyakitnya juga, itu bawa juga penyakit. Cuman itu bagus kok, subur banget buat santigi gitu. Air-air kotor gitu, air comberan gitu. Nah itu akar ya, saya alasi pakai daun biar nggak kena semen. Hmm. Biar nggak ada resiko akar kering atau mati gitu, kepanasan kena semen itu. Nah, ini udah langkah hampir selesai ini. Ya, sambil ngobrol aja kita ya. Nah, itu udah hampir hampir selesai. Udah bagian samping apa? Samping kiri ya. Eh, kiri apa kanan kanan? Ya, itu. Jadi untuk pemasangan karang ini kita sediakan lebih aja, banyak sebanyak mungkin aja karangnya, agar nanti pas milih enak, pas milih-milih tekstur apa, bentuk serpihan atau bongkahan mana yang akan kita pasang gitu. Perbendaharaan bahannya itu harus harus cukup gitu. Nah, itu ada apa, di sela-sela kecil itu saya agak susah juga itu pas pengerjaan. Soalnya di
baliknya itu ada akar besar juga yang nanti harus kelihatan gitu. Nah itu akhirnya saya pasangin serpihan-serpihan kecil kan. Ada juga pertanyaan, ini bagaimana kalau apa nanti pas ganti media katanya batunya lepas enggak? Insya Allah enggak, ini kuat. Selain apa yang kelihatan dari luar, ini di bawah batang apa pangkal batang itu kan ada akar, ada kolong ya, ada kolong. Nah di kolong-kolong itu yang kosong-kosong itu saya isi dengan semen sama karangnya gitu. Nanti batu karang yang di luarnya ya nyambung ke situ, nempel, jadi dijamin kuat gitu. Jadi saya sudah sering melakukan hal ini ya nggak ada masalah ketika ganti media diangkat batu karangnya gitu, nggak pecah. Kecuali habis nempel batu karang ini terus ada akar yang kita los gitu, kayak diulur atau kita liarkan di grounding gitu, ya pasti pecah. Soalnya ya batu karang asli aja pecah kok kedorong akar, pertumbuhan akar. Apalagi cuman pasangan begini. Ya, itu tinggal bagian samping sedikit lagi. Ya kalau keadaan bahan pohonnya seperti ini, keadaannya akarnya itu usahakan ada rongga untuk media di dalamnya dan juga sisakan celah-celah untuk supaya air bisa masuk ke dalam media tersebut. Ya, kayak gini. Ini nanti nggak semuanya ketutup gitu. Ada lubang-lubangan, lubang-lubang untuk supaya air bisa masuk. Karena di apa rongga-rongga tersebut nanti diisi media untuk apa celah-celah akar itu. Di bagian dalam kita isi semen sama karang itu yang celah akarnya agak lebar gitu, agak kosong. Nah, akarnya penuh ya kita sisakan ruang untuk medianya. Nah itu pakai kawat, pakai apa gitu. Sembarang aja kita pakai peralatan, yang penting nanti bisa membentuk tekstur kulit karangnya itu mirip dengan aslinya gitu. Kadang setelah ini kering ya, ada orang datang gitu, dia nggak tahu kalau itu batu pasangan karena apa sambungan-sambungannya nggak kelihatan, taunya batunya asli aja, karang dari alam gitu. Kok ini bisa ya ngambil karangnya, penghantinya katanya ngambil karangnya bagus banget. Nah ini udah selesai. Itu untuk semen-semen yang nempel di akar bagian luar itu nggak usah khawatir, nanti kalau sudah kering itu gampang, mudah dilepasnya itu, apalagi kalau dibiarkan agak lama gitu ya. Akar juga kan bernapas gitu kan, jadi ada uap-uap di antara akar sama karangnya itu. Ketika itu terjadi ya kita gampang ngupas, membersihkan batu karangnya, serbuk-serbuk karang yang nempel di akar itu. Ngopi dulu, sahabat bonsai.
Alhamdulillah setelah uh, melewati langkah-langkah dari awal sampai sekarang, alhamdulillah pohon ini sudah selesai dikerjakan, yang mana pada prosesnya kita memulai dari pembersihan karang ya, pembersihan karang, terus pencucian akar, terus memindahkan ke pot hingga pemasangan batu. Dan saat ini bisa Anda lihat hasilnya. Adapun ini sengaja saya tidak permanenkan karena kadang-kadang kita perlu perawatan penggantian media, pemupukan. Ini bisa diangkat dulu, disemprot dan diganti medianya. Ataupun ketika kita bosan ini bisa dirubah-rubah posisi ya. Aksesoris di sini. Jadi saya pakai sistem bongkar pasang aja untuk aksesorisnya. Nah, sampai di sini dulu sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Apabila konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, dan share juga ya. Dan terus pantengin channel AK Bonsai Station ini, karena di sini Anda akan mendapatkan pengetahuan. Jadi di sini itu saya akan memberikan apa yang saya ketahui tentang seni bonsai, segala hal ya, baik itu secara teori maupun praktek. Dan enggak cuman bonsai aja, nanti bisa juga kedepannya mungkin ya cara bikin pot atau hunting, dan kebijakan-kebijakan apa yang kita bisa dilakukan ketika hunting pohon itu. Apakah ini merusak alam atau enggak gitu, apakah ini harus diselamatkan dengan budidaya sehingga di alamnya tidak punah atau gimana gitu. Ya berbagai alasan ya itu tentang hunting. Dan kembali ke sini ya, insya Allah pada kedepannya saya juga akan memberikan teori-teori seputar bonsai ya, dari dasar untuk pemula, ataupun juga nanti apabila ada yang bisa menjadi referensi untuk tingkat lanjutan ya, tingkat baik itu intermediate, advance, atau yang bahkan yang mungkin sudah expert ya. Jadi satu langkah kita bisa membuat bonsai sederhana ya, yang biasa-biasa aja. Dalam satu pengerjaan, satu langkah pengerjaan, itu kadang-kadang kita bisa membuat bonsai sederhana tersebut menjadi istimewa. Ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.